Di dunia Demon Slayer, para iblis bulan atas itu bukan cuma musuh yang harus dikalahin kan? Ternyata di balik kekuatan mereka yang gila-gilaan, ada kisah-kisah manusia yang benar-benar tragis. Nah, hari ini kita bakal bedah tuntas tragedi di balik monster-monster ini. Oke, kita langsung aja ke pertanyaan utamanya. Kenapa sih waktu kita lihat iblis-iblis ini di akhir hidupnya, kita malah jadi ikut sedih? Bukan yang rasa puas karena mereka kalah? Nah, ini dia inti dari pembahasan kita kali ini. Coba deh lihat perbandingan ini. Di satu sisi ada wujud iblis yang sangar, yang bikin kita merinding. Tapi di sisi lain ada potret manusia yang penuh penderitaan. Setiap iblis kuat yang kita temui itu selalu bawa bayang-bayang masa lalunya sebagai manusia. Dan disitulah tragedi mereka dimulai. Karena pada dasarnya, mereka itu lebih dari sekedar monster. Mereka itu manusia. Manusia yang jatuh ke dalam kegelapan karena berbagai alasan. Kehilangan, putus asa, rasa iri. Mereka itu cerminan dari jiwa-jiwa yang hancur berkeping-keping. Oke, kita mulai dari dua iblis yang perubahannya itu didorong oleh dua emosi manusia yang paling kuat. Rasa iri yang membakar jiwa dan rasa kehilangan yang, tak tertahankan. Kita mulai dari yang paling atas, yang paling kuat, iblis bulan atas peringkat 1, Kokushibo. Tapi coba lupain dulu wujud iblisnya yang punya 6 mata itu. Jauh sebelum semua itu, dia adalah seorang manusia biasa bernama Michikatsu Tsugikuni. Kisah Michikatsu ini adalah tragedi soal kecemburuan. Bayangin, dia itu saudara kembar Yorichi, si pembasmi iblis legendaris yang jenius dari lahir. Sepanjang hidupnya, Michikatsu latihan setengah mati cuma buat terus-terusan ada di bawah bayang-bayang adiknya. Rasa iri dan takut mati akhirnya bikin dia nerima tawaran Muzan. Tapi di akhir hayatnya, dia nangis. Dia baru sadar kalau yang dia pengen itu bukan kekuatan, tapi cuma pengakuan dari saudaranya sendiri. Tragedi terbesarnya itu bukan karena dia kalah, tapi karena dia nggak pernah bisa maafin dirinya sendiri. Nah, kalau Kokushibo itu didorong ambisi, beda lagi sama iblis bulan atas peringkat 3, Akaza. Tragedinya lahir dari kehancuran total. Jauh di balik iblis yang terobsesi sama kekuatan, ada seorang pemuda bernama Hakuji yang hatinya pernah sangat-sangat mulia. Dulu, Hakuji itu hidup miskin, sampai harus mencuri buat beli obat ayahnya. Tapi takdir kejam banget sama dia. Ayahnya, tunangannya, bahkan calon mertuanya, semuanya direnggut dari dia. Hancur lebur, tanpa tujuan hidup, dia akhirnya jadi iblis cuma buat terus bertarung, mencari arti hidup lewat kekuatan. Tapi ada satu hal menarik nih. Sekejam-kejamnya Akaza, ada satu sisa kemanusiaannya yang dia pegang erat. Dia nggak pernah membunuh atau memakan perempuan. Puncaknya itu pas dia bertarung sama Rengoku. Ngeliat sang pilar api yang bertarung sampai mati buat ngelindungin orang lemah, Akaza kayak tersadar. Kekuatan sejati itu bukan soal keabadian iblis, tapi kekuatan hati manusia buat melindungi orang lain. Sesuatu yang pernah dia miliki sebagai Hakuji, dan udah lama dia lupain. Oke, sekarang kita beralih ke dua kisah yang kontras banget. Satu iblis yang dari lahir emang kosong, nggak bisa ngerasain apa-apa, dan sepasang kakak beradik yang nggak punya apa-apa di dunia ini, kecuali satu sama lain. Sekarang kita ketemu iblis yang paling unik, dan jujur aja mungkin yang paling bikin ngeri. Doma, iblis bulan atas peringkat 2. Tragedinya itu beda. Bukan tentang apa yang hilang dari dia, tapi tentang apa yang emang nggak pernah dia punya dari awal, emosi. Dia terlahir dengan kekosongan di hatinya. Doma itu dipuja kayak dewa dari kecil, tapi dia nggak bisa ngerasain senang, sedih, atau marah. Hatinya itu hampa. Dia membunuh dan memakan pengikutnya seolah-olah lagi nyari makna yang nggak pernah dia temuin. Dan yang paling tragisnya, baru pas dia sekarat, pas racun Shinobu bekerja, untuk pertama kalinya seumur hidupnya, dia ngerasain sesuatu yang nyata, rasa sakit dan takut. Dan sekarang kita masuk ke kisah yang mungkin paling bikin nyesek. Kisah dua kakak beradik yang nggak bisa dipisahin, Gyutaro dan Daki. Tapi sebelum mereka jadi mimpi buruk, mereka adalah Gyutaro dan Ume, dua anak kecil yang cuma berusaha bertahan hidup di tempat yang kayak neraka. Kehidupan manusia mereka itu penderitaan murni. Lahir di distrik hiburan yang kejam, Gyutaro dibenci karena penampilannya yang jelek, sementara adiknya, Ume, yang cantik banget, malah dibakar hidup-hidup justru karena kecantikannya itu. Pas mereka berdua terbaring sekarat, saling berpelukan, disitulah Muzan datang. Jadi iblis itu bukan pilihan buat mereka. Itu satu-satunya cara supaya mereka bisa tetap bersama dan bertahan hidup. Bahkan setelah kalah, di ambang neraka, ikatan mereka tetap jadi segalanya.
Waktu Daki nangis, Gyutaro ngucapin kata-kata yang benar-benar menghancurkan hati ini. Ini nunjukin kalau di tengah kegelapan paling pekat sekalipun, kasih sayang di antara mereka itu satu-satunya cahaya yang nyata. Nah, meskipun dia bukan iblis bulan atas, kisahnya ini ngena banget dan jadi inti dari tragedi para iblis. Kita bakal bahas soal Rui dan satu keinginan sederhana yang mendefinisikan seluruh hidupnya, harapan buat punya keluarga. Rui itu dulunya cuma anak kecil yang sakit-sakitan, yang pengen banget ngerasain hangatnya keluarga. Setelah jadi iblis, dia berusaha menciptakan lagi ikatan itu, tapi dengan paksa. Dia bikin keluarga palsu yang isinya cuma rasa takut. Momen dia ketemu Tanjiro dan Nezuko itu penting banget, karena untuk pertama kalinya, dia ngeliat ikatan keluarga yang tulus, yang dasarnya cinta tanpa syarat, sesuatu yang nggak pernah dia punya. Dan di saat-saat terakhirnya, dia cuma bisa bisikin harapan sederhana ini. Satu kalimat yang simpel banget, tapi sukses bikin jutaan penonton di seluruh dunia ikut ngerasain sakitnya. Jadi, apa sih benang merah yang ngikat semua kisah tragis ini? Apa yang bikin kekuatan mereka itu luar biasa, sekaligus menyedihkan? Ternyata polanya jelas banget. Semuanya berawal dari penderitaan waktu jadi manusia. Penderitaan itu bawa mereka ke titik keputusasaan paling dalam. Nah, di saat itulah Muzan datang nawarin jalan keluar palsu. Hasilnya, keabadian yang isinya cuma penyesalan. Jadi kekuatan mereka itu bukan lahir dari kebencian murni, tapi dari rasa sakit yang mereka bawa dari kehidupan manusianya. Inilah yang bikin Demon Slayer beda. Kejahatan di sini tuh nggak absolut, nggak hitam dan putih. Kejahatan itu adalah akibat dari tragedi, lahir dari luka dan rasa kehilangan yang dialami jiwa manusia yang tersesat. Jadi, poin kuncinya ini nih, di Demon Slayer, setiap pertarungan itu bukan cuma soal siapa yang menang, tapi juga soal memahami kenapa musuh bisa jadi seperti itu. Empati jadi tema utamanya. Musuh itu ada bukan cuma buat dikalahin, tapi juga buat dimengerti. Dan kita tutup dengan pertanyaan ini buat kita renungin sama-sama. Kalau aja takdir mereka beda, kalau aja dunia nggak sekejam itu sama mereka bakal jadi siapa ya? Mungkin jadi kakak yang super protektif, seniman bela diri yang dihormati, atau cuma jadi anak kecil yang bahagia di pelukan keluarganya. Itulah kekuatan tragis dari para iblis di Demon Slayer.